Nah, mari saya akan bahas ya perlahan-lahan ya. Karena berpromosi lewat grup, ketika awal-awal saya menjalankan usaha, saya promosinya lewat grup Facebook. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak sih yang lihat ya. Kalau di grup Facebook waktu itu, kalau saya promosi di grup jual beli yang anggotanya misalnya 10.000 atau 20.000 gitu ya. Ketika saya promosi, tidak ada satupun yang beli gitu ya. Ini orang-orang pada kemana gitu, mungkin kita sering berpikiran seperti itu. Tapi apa yang terjadi sebetulnya, saya tahu persis ya Bapak Ibu, bahwa promosi lewat grup WhatsApp itu sebetulnya tidak begitu efektif gitu ya. Kenapa kok nggak begitu efektif? Saya kasih gambaran ya buat Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa laku, tapi mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Cuman beberapa orang memang taunya begitu ya, jadi saya biarkan saja. Ya saya doakan mudah-mudahan laris gitu. Orang yang ada di grup itu ibaratkan gini loh, ada sekumpulan satu kelompok orang arisan gitu. Misalnya katakanlah satu kelompok orang ibu-ibu arisan. Terus tiba-tiba Anda datang ya, terus kemudian Anda menjual sesuatu, otomatis Anda akan berusaha untuk melakukan dua pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah mengalihkan perhatian dulu kepada Anda, terus kemudian Anda berjualan gitu. Dan itu bukan tugas yang mudah. Kalau saya lihat, saya amati postingannya ya langsung kita baru kalau grup itu bukan grup jual beli ya, orang sedang membahas sesuatu yang dia tidak membahas tentang apa yang sedang Anda jual. Orang sedang membahas tentang sesuatu, jadi perhatiannya terfokus pada sesuatu yang bukan dagangan Anda, yang bukan sesuatu yang Anda jual ya, itu poin penting. Nah, kemudian kalau dia tidak sedang membahas sesuatu, tidak sedang membahas apa yang sedang Anda bawa, terus Anda tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ya, menurut saya itu perlu usaha yang cukup keras ya. Dan mungkin dari sekian ratus orang ya hanya 1-2 yang memperhatikan. Apalagi grup WhatsApp itu, kalau Anda tahu grup WhatsApp kan begitu Anda posting, nanti orang lain posting lagi, dan postingan Anda itu cepat sekali untuk naik gitu terus hilang ya, naik lagi hilang gitu. Itu yang terjadi di grup. Tapi apa boleh buat Mas Arli? Baru itu yang saya pahami gitu. Makanya kali ini saya akan berikan wawasan yang mudah-mudahan bisa mengubah mindset Anda sebagai seorang penjual. Bagaimana kita bisa menjual yang efektif. Nah, apalagi grup jual beli ya. Nah, grup jual beli itu isinya orang jualan semua. Ya, isinya orang jualan. Jadi orang bergabung di grup jual beli, isinya orang yang ingin menjual. Dia tidak ingin membeli tapi ingin menjual. Ya, di grup Facebook sama, grup WhatsApp juga sama lah kurang lebih. Kalau grup itu misalnya ada grup WhatsApp tidak untuk jual beli, terus Anda tiba-tiba jualan, maka Anda dianggap sebagai spam atau menyebar informasi yang tidak diperlukan di grup itu. Ya, kecuali kalau adminnya mengizinkan, tidak masalah. Kalau admin tidak mengizinkan, ya Anda tidak berhak untuk beriklan di situ. Jadi, kenapa kok orang beriklan di WhatsApp? Itu saya bahas dulu ya. Kenapa orang beriklan di grup WhatsApp? Kenapa orang beriklan di grup Facebook? Karena pikirannya adalah di mana ada keramaian, saya akan datang di situ dan saya jualan. Ya. Nah, itu pikiran orang awam yang baru mulai jualan atau ya usaha kecil menengah lah ya. Biasanya gitu cara promosinya. Di mana ada kerumunan, yang penting saya nawarin dulu gitu ya. Tidak apa-apa, itu untuk memulai bagus-bagus saja. Tetapi tidak bisa kalau Anda selamanya bersikap seperti itu. Tidak bisa, karena bisnis Anda tidak akan maju ya. Itu poin penting hari ini. Kalau Anda bersikap seperti itu terus, bisnis Anda tidak akan maju. Nah, gimana Mas supaya saya bisa berpromosi lebih bagus lagi? Nah, ini sore ini coba saya akan bahas ya kurang beberapa menit ke depan. Saya sapa dulu ya buat teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ada dari Bekasi, Bandung, Aceh, dan Ibu Yati ya. Silakan. Terima kasih love-nya, terima kasih like-nya, dan jika informasi ini kira-kira bermanfaat ya, silakan klik bagikan sekarang ya, klik bagikan sekarang supaya teman-teman bisa lebih banyak lagi ya yang bisa menyimak acara ini. Dan terima kasih Ibu Sri Novi dari Makassar ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sekali lagi bantu saya untuk klik bagikan supaya tidak hanya Anda yang mendengar menonton acaranya, supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat.
Nah, saya saya sampaikan lagi ya. Saya sampaikan lagi, jadi berjualan di grup itu it's okay untuk para pemula ya. It's okay untuk para pemula. Hanya untuk melihat responnya saja, kira-kira gimana sih gitu ya. Tapi saya sudah dulu pada saat saya menjadi pemula, saya jualan di grup dan saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya terus kemudian saya coba untuk berikan wawasan baru. Nah, seperti apa yang efektif Mas Arli gitu ya. Oke, saya tidak akan bahas medianya dulu ya. Saya akan bahas mindsetnya dulu ya. Nanti teknisnya saya akan buka di grup premium. Saya buka teknisnya secara komplit di grup premium, yaitu grup privat belajar buka usaha ya, tanpa modal, tanpa investor, tanpa utang bank. Anda bisa buka usaha di grup privat. Nanti saya akan berikan linknya pada Anda, bagaimana ininya, cara masuknya. Terus gimana nih caranya kita berpromosi yang efektif? Kita jangan mikir medianya dulu, tapi kita menyetarakan mindsetnya dulu. Cara promosi efektif itu sebetulnya kita ketemu orang yang tepat ya, kita harus ketemu orang yang tepat, kan gitu, efektif toh. Kita harus ketemu orang yang tepat, baru kita menawarkan sesuatu ya. Jadi intinya itu sebetulnya, kita ketemu orang yang tepat, kemudian kita menawarkan sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika saya mau jualan kosmetik, saya mau jualan bukan kosmetik, apa istilahnya, krim anti jerawat misalnya, berarti saya harus ketemu orang yang punya jerawat, dan kemudian saya bisa memberikan brosur atau saya menawarkan sesuatu untuk dia gitu ya, siapa tahu bisa jadi solusi. Nah, itu esensi dari penjualan, jadi ketemu orang yang tepat. Nah, yang jadi problem hari ini adalah kita nggak tahu ya, kita nggak tahu promosi orang yang tepat itu di mana gitu, jumlahnya berapa, terus gimana cara saya dekatin dia, ya kan? Itu yang kita nggak tahu. Jadi yang kita tahu ada kerumunan orang dan langsung aja kita sebar iklan. Ya tentu saja tidak efektif. Nah, akan lebih efektif, boleh kita ketemu sama kerumunan. Misalnya di Facebook, terus di grup Facebook ya. Terus kalau di grup WhatsApp tidak etis ya, Anda menggiring orang ya, nggak etis. Jadi kalau Anda masuk ke grupnya orang, terus kemudian, oh gabung dong di grup saya gitu, itu tidak etis. Kalau di grup Facebook Anda arahkan ke WhatsApp masih oke lah gitu ya. Jadi caranya adalah pertama kita menggiring dulu orang ya. Jangan jualan dulu. Jadi mindset jualan itu nanti dulu. Yang penting Anda giring dulu orang ya. Kita kumpulkan di dalam sebuah wadah. Ketika sudah berkumpul dalam satu wadah, baru kita promosikan sesuatu. Enak mana? Kita mancing di lautan lepas ya, atau kita mancing di kolam yang sudah penuh ikannya dan ikannya lapar. Artinya mulai hari ini kita harus berpromosi dengan arah yang tepat. Kita harus berpromosi dengan cara satu, menggiring orang menuju ke dalam sebuah wadah. Ya, mungkin Anda sedang bingung ini wadah itu apa? Ya, wadah itu apa? Wadah itu bisa jadi adalah grup. Bisa jadi wadah itu adalah database email. Bisa jadi wadah itu adalah akun Facebook Anda misalnya ya. Jadi kita harus giring dulu orang supaya masuk dulu ke situ. Ya, dan dia mendapatkan informasi-informasi yang dia butuhkan. Nah, ini kuncinya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menggiring orang ke dalam sebuah wadah? Misalnya kita akan menggiring orang di grup yang bebas. Anda bergabung di 100 grup Facebook, itu saya lakukan dulu. Anda bergabung di 100 grup Facebook. Ya, kalau Anda bergabung di 100 grup Facebook, antara 50 sampai 100 grup Facebook. Terus yang saya lakukan dulu pada saat awal, saya tidak berpromosi di grup tersebut. Tetapi yang saya lakukan adalah, karena saya jualannya adalah waktu itu e-book 30 hari bebas hutang, maka yang saya posting adalah seputar permasalahan hutang.
ya. Jadi waktu itu saya kasih tips, misalnya bagaimana caranya kita bisa lebih tenang dalam menghadapi debt collector. Terus kemudian itu saya bikin sebuah artikel, tips-tips dari saya. Kemudian artikel tersebut saya share ke semua grup yang boleh ya saya bagikan, gitu ya. Jadi saya share ke semua grup. Alhasil apa? Alhasil akun Facebook saya dulu belum penuh. Terus temennya langsung bertambah, langsung naik gitu ya. Temennya langsung bertambah. Nah, jadi ini indikasi bahwa orang-orang yang berada di grup tersebut sudah tergiring ke dalam akun saya. Nah, ini cara yang paling simpel yang pernah saya lakukan. Misalnya Anda mau jualan obat jerawat, gitu ya. Anda mau jualan obat jerawat, maka Anda bisa posting di akun Anda, ya. Anda bisa posting di akun Anda, mengapa sih jerawat itu terjadi? Apa saja penyebabnya dan bagaimana cara merawatnya, gitu ya. Anda bikin tips ya. Terus Anda bisa menulis ulang dari beberapa kopas, terus kemudian Anda share ke beberapa grup, ya, beberapa grup. Nah, ada baiknya lagi postingan itu Anda letakkan di dalam grup, misalnya grupnya Anda beri judul cara cantik merawat wajah, misalnya ya, cara cantik misalnya, atau cara cara alami merawat wajah, grup ya, satu grup Facebook. Nah, di situ Anda bisa kasih artikelnya, kemudian Anda share ya ke akun-akun yang Anda miliki. Nah, dari situ maka orang akan berkumpul satu demi satu. Itulah cara saya. Jadi wadah ini bisa bermacam-macam. Wadah ini bisa jadi akun Instagram Anda, bisa jadi wadah ini adalah akun Facebook Anda, bisa jadi wadah ini adalah grup WhatsApp Anda, ya, di mana Anda bisa memberikan informasi secara berkala, ya, kepada para calon konsumen Anda. Karena apa? Di dalam pikiran orang itu biasanya orang berpikir, saat menerima informasi dia berpikir, apa sih sebetulnya manfaatnya untuk saya? Kalau info itu tidak ada manfaatnya, dia nggak akan mau untuk baca aja nggak mau, apalagi beli gitu loh, ya. Jadi tahap demi tahap gitu. Nah, Anda juga bisa memberikan tips dalam bentuk video misalnya. Anda juga bisa memberikan tips dalam bentuk gambar. Anda bisa memberikan tips dalam bentuk tulisan ya, atau audio. Ya, silakan saja. Misalnya Anda kumpulkan di grup WhatsApp juga boleh. Anda bikin sebuah grup, kemudian link dari grup itu Anda sebar ke grup-grup Facebook, maka Anda akan banyak sekali mendapatkan calon pembeli Anda. Nah, tinggal apa isi dari grup Anda, itu aja. Tinggal apa isinya dari grup Anda. Melihat lagi kira-kira target marketnya siapa gitu. Target marketnya kalau baju itu misalnya baju wanita, ya berarti kan ibu-ibu ya. Apa yang disuka ibu-ibu? Apa yang menarik perhatian untuk ibu-ibu? Nah, itu yang Anda berikan. Ya, itu yang Anda berikan. Tidak menutup kemungkinan kalau Anda jualannya misalnya. Kemarin ada murid saya yang jualan sabun untuk balita gitu ya. Sabun untuk balita. Itu bisa kita posting bagaimana tips-tips dalam mendidik anak misalnya, atau apapun dia bisa. Kalau jualan kita termasuk yang banyak penjualnya, gimana bisa unggul dari pesaing? Oke, ini saya jawab dulu ya. Kalau barang kita sudah banyak pesaingnya, dan kita tidak bisa lagi bersaing, ini dengan catatan ya, kalau kita sudah tidak bisa lagi bersaing, lebih baik keluar dari persaingan. Dengan mengubah konsep bisnis kita dari B to C menjadi B to B. Ya, ini mungkin Anda agak bingung, B to C itu apa? B to C adalah business to customer ya. Jadi kalau kita jualannya baju, ya sekitar kita banyak yang jualan baju. Kalau saya lebih baik saya akan menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh penjual baju. Daripada saya bersaing sama mereka, lebih baik saya menjual sesuatu untuk mereka. Seperti kemarin saya kasih saran, ada orang buka fotokopian dan itu sudah banyak sekali fotokopian yang ada di situ, ya, sehingga bersaing, banting-bantingan harga. Oke, ketika banting-bantingan harga seperti itu, apa saran saya? Saran saya adalah tahu nggak kira-kira apa kebutuhan mereka, ya. Misalnya mereka juga butuh
kertas misalnya. Oh, berarti Anda bisa suplai kertas ke mereka. Anda cari aja grosir kertas gitu. Terus Anda jualan kertas ke para penjual fotokopi yang ada di sekitarnya. Ada salah seorang teman ya, Mas Dika, teman saya. Dia punya saudara, dia jualan mie ayam. Ya, saudara jual mie ayam. Ketika dia jualan mie ayam, sudah banyak sekali di sekitarnya orang-orang jualan mie ayam. Dan tidak bisa bersaing. Omsetnya kecil sekali dan rugi. Nah, maka disuruh tutup saja, ya, tokonya suruh tutup. Kemudian ketika suruh tutup, dia akhirnya berjualan mie-nya, produk mie-nya ke penjual-penjual itu, ya. Jadi dia jualan mie mentah ke penjual-penjual itu. Akhirnya apa? Dia punya omset yang secara rutin. Agar pembeli kita repeat order terus, gimana Mas? Saya jualannya lewat WhatsApp. Kalau repeat order itu ada tekniknya khusus, ya. Selain teknik, sebelum kita ngomong tentang teknik repeat order, saya akan bicara bahwa produk Anda ini produk yang ketika orang membeli itu seneng apa enggak gitu. Kalau orang membeli nggak seneng, dia nggak mau repeat. Kalau membeli dia seneng, dia akan repeat. Itu simpelnya. Nah, tapi ada cara khusus juga. Kalau ini faktor yang pertama sudah dipenuhi, ya, produknya gimana? Produk bagus nggak? Kalau produk bagus, orang seneng dan kita bisa memperbesar repeatnya dengan teknik. Tapi kalau memang orang beli terus kecewa, ya nggak mungkin repeat order gitu ya. Oke, bagaimana usaha bidang jasa, misalnya sablon undangan dan jasa lainnya? Maksudnya bagaimana nih, gimana? Cara efektifnya. Kalau cara efektifnya jasa sablon undangan dan jasa lain. Coba Anda berpikir membuat satu brand, ya, daripada jasa sablon. Lebih baik Anda membuat produk yang bisa Anda sablon. Lebih baik gitu ya. Apa produk yang bisa Anda sablon gitu ya? Anda bikin satu brand dan kemudian promosikan brand Anda, ya. Itu penting. Jadi tidak hanya sekedar ini saya buka jasa sablon gitu. Sudah banyak jasa sablon yang lain, tapi brand itu yang akan membedakan Anda dengan jasa sablon lainnya, ya. Brand Anda punya produk, Anda ada brandnya. Misalnya Anda biasa nyablon kaos, ya sudah, Anda bikin saja kaos, Anda kasih merek Anda dan Anda promosikan kaos itu, gitu ya. Dan di belakangnya menerima jasa sablon lainnya, ya. Itu lebih bagus daripada sekedar buka jasa sablon, menerima, ya, sablon kaos, undangan, apalagi cetak buku misalnya gitu ya. Sudah banyak sekali orang yang begitu, ya, sudah banyak sekali. Jadi Anda tidak ada bedanya. Tapi kalau Anda bikin brand khusus, misalnya ya, kaos Arli misalnya, ya, kaos Arli, ya, saya promosikan dan saya bikin fanpage-nya, saya bikin videonya, saya bikin ininya, itu akhirnya banyak orang yang mengikuti dan akhirnya memesan. Anda juga boleh videokan proses produksi Anda jika memang layak untuk dibuat sebagai edukasi, ya. Silakan saja, silakan Anda video, terus hasilnya Anda video, kemudian Anda posting di akun-akun Anda. Itu sangat membantu nantinya. Oke, saya rasa itu dulu, ya. Nanti kita ketemu lagi belajar buka usaha. Semoga saja bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya doakan apapun yang Anda jalankan, apapun bisnis Anda, saya berdoa untuk Anda supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, memberikan ridho, memberikan kelimpahan rezeki dan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.